Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya selalu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar tentang kisah hidup seorang perempuan Yahudi yang beriman dan pemberani yang tinggal di negeri asing. Perempuan itu bernama Esther. Nah, bagaimana kisah hidupnya kita akan mempelajarinya bersama-sama. Nah, saudara-saudara, konon cara paling ampuh untuk menghancurkan kehidupan seseorang adalah dengan memfitnah dan menebarkan isu yang negatif. Nah, cara ini dikenal sebagai pembunuhan karakter yang sering digunakan bukan hanya di dunia politik tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari terhadap orang yang dianggap sebagai lawannya. Nah, orang yang melakukan pembunuhan karakter kepada pihak lain ini secara pasti punya tujuan tertentu, punya motif tertentu. Namun kita harus tahu bahwa sehebat apapun rencana yang dibuat untuk menjatuhkan orang, sebenarnya mereka lupa bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa yang bisa menggagalkan. Nah, Tuhan selalu tahu dan akan menjaga nama baik seseorang. Sebab bagi Tuhan, kebenaran tetaplah sebuah kebenaran yang secara pasti akan menang suatu saat kelak. Nah, hal itu akan kita lihat dari kisah hidup Esther, seorang perempuan keturunan Yahudi yang terbuang di negeri Persia bersama dengan kaumnya. Nah, siapakah dia? Saudara-saudara, kitab Esther hanya menjelaskan secara singkat bahwa dia sudah yatim piatu sejak kecil. Dan diangkat anak, diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai. Dan mereka tinggal di kota Susan, Persia. Nah, Mordekai inilah yang sebagai paman itu ia bekerja di istana raja sebagai penjaga pintu gerbang istana raja. Nah, pamannya inilah yang menyarankan agar Esther mau menyalonkan diri untuk menjadi calon ratu yang menggantikan Ratu Wasti yang disingkirkan oleh Raja Ahasiweros karena tidak patuh. Dan luar biasanya saudara-saudara, Estherlah yang terpilih, maka mulailah kisah hidupnya yang penuh dengan drama. Apa sih sebetulnya rencana Tuhan ketika Tuhan memilih Esther sebagai ratu untuk Raja Persia? Nah, karena Esther telah menjadi ratu, saudara-saudara, maka pamannya selalu mengingatkannya untuk tidak membuka identitasnya yang sebenarnya, yaitu seorang Yahudi. Tentu pamannya bertujuan baik. Jika sang raja mengetahui bahwa Esther keturunan Yahudi, mungkin masalahnya akan lain. Begitu pikirnya. Nah, drama kisah hidup Esther bermula dari kebencian yang luar biasa dari seorang yang bernama Haman. Nah, siapakah Haman ini? Haman adalah seorang Agag dari Amalek yang oleh kebaikan raja diberikan kedudukan tinggi di atas semua pembesar yang ada di hadapan sang raja. Jadi saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Raja Ahasiweros ini, kerajaan Persia itu sangat luas. Sehingga ia harus mengangkat orang-orang yang dianggap kepercayaannya dan memiliki posisi tertentu, termasuk di antaranya Haman. Ia berasal dari, dia diangkat oleh raja karena kebaikan raja diberikan kedudukan yang tinggi di atas semua pembesar yang ada di hadapan sang raja. Nah, karena kedudukan tinggi inilah maka ia mengharuskan setiap orang yang bertemu dengannya untuk sujud dan menyembah padanya. Nah, suatu ketika saudara-saudara, Mordekai diminta untuk menghadap Haman.
Maka ia juga harus melakukan, ya mengikuti aturan main hukum yang ada, dan kalau tidak melakukan itu, ia harus dihukum. Yaitu sujud dan menyembah Haman. Tetapi ia tidak mau melakukannya. Dan hal ini menimbulkan murka dan kebencian pada Haman, pada Mordekai. Lalu Haman membuat semacam dekret atau fatwa bahwa ia akan membunuh Mordekai dan memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Bagaimana caranya? Sekalipun ia memiliki kedudukan tinggi, tetapi ia tidak bisa serta-merta untuk melakukan itu. Maka caranya adalah ia membuat cerita palsu. Bahwa orang-orang Yahudi itu tidak taat pada hukum raja sehingga pantas dimusnahkan. Dan setiap kali bertemu dengan Raja Ahasiweros, Haman mengatakan yang demikian. Sehingga ya sang raja setuju saja dengan pandangan Haman karena berpikir ya ini untuk menjaga kerajaan ya. Jadi setiap orang harus patuh. Termasuk diantaranya adalah bangsa Yahudi yang terbuang di Persia. Lalu raja membuat keputusan itu, lalu dengan cincin kerajaannya dia sudah mencap, artinya bahwa hukum itu sah. Bahwa setiap orang Yahudi yang tidak taat hukum maka akan dihukum mati. Nah, hal ini membuat Haman merasa senang sehingga ia yakin bahwa Mordekai pasti akan dihukum mati. Karenanya ia membuat tiang sula. Apa itu tiang sula? Tiang sula itu besi panjang yang ujungnya runcing yang kemudian ditancapkan di tengah ya di lapangan terbuka. Gunanya ya untuk menghukum mati setiap orang yang telah melakukan pelanggaran secara terbuka, sehingga sekalipun orang itu sudah mati, ia akan menjadi tontonan orang banyak supaya orang banyak tahu bahwa orang yang melanggar hukum nasibnya akan demikian. Kira-kira itu tiang sula ya. Nah, di sisi lain saudara-saudara, keputusan raja ini tentu menjadi sebuah perkabungan besar bagi orang-orang Yahudi dan terutama Mordekai yang tahu akan surat keputusan demikian. Karenanya Mordekai benar-benar berkabung. Ia menggunakan baju berkabung dan menaruh abu di atas kepalanya dan duduk di alun-alun dekat pintu gerbang istana raja. Boleh dikatakan ia meratapi, kenapa kok ini bisa terjadi? Nah, ketika Esther mengetahui keadaan Mordekai, ia menyuruh pelayan memberikan pakaian untuk dia agar melepaskan kain kabungnya. Tetapi sekali lagi Mordekai tidak mau menerimanya. Lalu Esther mengutus Hattah, salah seorang sida-sida raja, untuk menggali informasi sebetulnya apa sih yang terjadi pada diri Mordekai. Nah, akhirnya titik persoalan diketahui. Ternyata yang menjadi gundagelana Mordekai adalah ya bagaimana nanti kaum bangsanya atas hasutan dari Haman ini bisa habis di Persia. Mordekai menceritakan segala yang telah terjadi dan memberikan salinan. Ia memberinya salinan keputusan tertulis untuk ditunjukkan kepada Esther. Dia juga mengatakan kepada Esther untuk pergi menghadap raja dan memohon demi bangsanya bagaimana caranya agar bangsanya bisa terselamatkan. Nah, saudara-saudara, di sini Esther mengalami dilema. Ya. Dilemanya apa? Ya. Raja, istana raja itu memiliki banyak peraturan, salah satunya siapapun yang ingin menghadap raja itu harus orang-orang yang diundang
tidak bisa nyelonong dengan sendirinya. Ya, kalau nyelonong begitu saja, ia pasti akan dihukum mati. Dan ia tahu aturan itu. Karenanya, mana mungkin ia memaksa? Kalau memaksa, maka dia akan dihukum mati. Kecuali bila raja menyetujuinya dengan mengangkat tongkat emasnya. Dan Esther berpikir-pikir. Lalu ini bukan masalah yang sederhana. Ingin menolong bangsanya tetapi yang dihadapinya adalah kematian. Ia tidak berani untuk melakukan itu. Nah, di sisi lain saudara-saudara, nasib bangsanya khususnya pamannya yang juga dirinya berada di ujung tanduk. Ketika hukum ini benar-benar sepenuhnya diberlakukan, maka yang terjadi satu persatu orang Yahudi akan dibunuh. Karenanya Esther menjadi bertanya-tanya mengapa Tuhan seakan membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Kenapa ketidakbenaran itu merajalela? Dilema ini seperti mimpi buruk yang selalu menghantui Esther. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah kegalauannya itu Esther tahu kemana harus memohon. Keberanian yang ia tidak miliki, yaitu kepada Allah di dalam doa dan juga puasa. Menaruh hidupnya di tangan Tuhan, ia membiarkan Dia yang memutuskan hasilnya bagi dirinya dan bangsanya. Ya, doanya adalah apa yang harus diperbuat di tengah-tengah situasi ini. Lalu Esther pun mengirim pesan kepada Mordekai pamannya, dan ia meminta semua orang Yahudi untuk juga berpuasa baginya selama 30 hari 30 malam. Dia dan juga pelayannya juga melakukan hal yang sama. Dengan doa dan puasa mereka menggumulkan apa kira-kira rencana Tuhan dan apa yang akan dilakukan Tuhan dan apa yang bisa kita lakukan sebagai jalan keluar untuk menghadapi masalah itu. Lalu ia berjanji, dengan doa itu ia berjanji untuk pergi ke hadapan raja. Benar-benar menyadari bahwa ia sedang mempertaruhkan hidupnya kalau datang ke istana dan menghadap raja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda dapat membaca kelanjutannya di kitab Esther untuk melihat apa yang terjadi. Jadi setelah berdoa, memohon kepada Tuhan, berpuasa, akhirnya Esther memutuskan, oke, tidak ada jalan lain selain dia harus menghadap raja dan akibatnya fatal, dia bisa dihukum mati. Esther memberanikan diri menghadap raja dan raja pun, ini luar biasa, bukan titah untuk menghukum mati Esther, melainkan raja mengangkat tongkat emasnya dan membiarkan Esther tetap hidup. Lalu Esther menyampaikan maksudnya bahwa ia ingin mengadakan beberapa jamuan makan khusus untuk raja dan Haman. Nah, untuk kesekian perjamuan dilakukan, barulah Esther mengungkapkan rencana Haman dan mengajukan permohonan kepada sang raja bagi bangsanya. Ketika mendengar penjelasan Esther, raja ini kaget. Dan ia merasa telah dimanfaatkan oleh Haman yang selama ini dipercaya padanya. Maka ia memerintahkan agar Haman digantung pada tiang gantungan yang sebetulnya ia sudah siapkan untuk menghukum mati Mordekai. Dan raja pun mengeluarkan keputusan baru. Orang-orang Yahudi bebas untuk membela diri dan membinasakan siapa saja yang akan menyerang mereka. Dan dia mengangkat Mordekai, orang-orang Yahudi diselamatkan,
Dan sampai pada hari ini, saudara-saudara, banyak orang Yahudi masih merayakan hari raya untuk menghormati peristiwa itu. Nah, nama hari rayanya adalah Hari Raya Purim. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, rasa takut adalah reaksi wajar manusiawi kita ketika dihadapkan dengan keputusan yang nampaknya mustahil. Mengakui kurangnya keberanian adalah langkah pertama untuk mengatasi hal itu. Namun, kita tidak harus membiarkan rasa takut melumpuhkan kita untuk tidak mengambil tindakan sama sekali. Kita harus menyadari bahwa Anda perlu pertolongan dan bahwa Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Mengakui bahwa Allah berkuasa, bahwa Dia telah berjanji untuk tidak meninggalkan Anda atau membiarkan Anda. Maka datanglah kepadanya dalam doa dan puasa untuk mencari kehendaknya. Dalam membuat setiap keputusan yang tepat, kemudian dengan yakin buatlah keputusan dengan keberanian dan keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak Anda. Dan kita harus tahu, saudara-saudara, seperti yang terjadi pada diri Esther. Dengan mengandalkan Tuhan, maka kita harus meyakini keberanian selalu akan menemukan jalannya untuk mengalahkan ketidakbenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau memberikan orang-orang di sekitar kami yang bisa mengerti, bahkan mereka yang memiliki hati yang begitu baik, untuk bersama-sama bisa saling melengkapi, saling tolong-menolong, untuk menghibur dan memberikan kekuatan. Tetapi ya Tuhan, kami juga sadar bahwa di sekeliling kami juga ada orang-orang yang entah karena suatu hal, mungkin juga marah, tetapi kemudian muncul benci, entah disadari atau tidak, lalu mereka menyampaikan hal-hal yang tidak benar tentang diri kami. Mereka menghasut orang-orang untuk membenci atau apa ini dan itu. Dan kami juga dapat melihat tidak sedikit orang yang benar yang akhirnya mengalami berbagai peristiwa yang tidak menyenangkan. Kami melihat seakan-akan ketidakbenaran ini menguasai segalanya. Kami melihat seakan-akan dunia ini menjadi terbalik. Kami seringkali berpikir seakan-akan memang dunia berjalan dengan sendirinya tanpa ada kekuatan Tuhan. Tetapi melalui cerita Esther, bagaimana Esther dan kaumnya yang sengaja oleh satu orang berusaha untuk dihabiskan. Hanya karena masalah kecil, hanya karena masalah gengsi, hanya karena masalah ego seorang Haman. Lalu ia coba memakai kekuasaan raja untuk coba menghabisi satu bangsa yang ada di situ. Tetapi melalui kisah Esther juga kami dapat melihat bagaimana ketekunan seorang yang beriman, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan dengan mengandalkan Tuhan maka kami dapat melihat bagaimana Tuhan mengerjakan kebenaran agar ketidakbenaran itu bisa dikalahkan. Ya Tuhan, berikanlah keyakinan dan keberanian yang sama seperti Esther.
Namun ketika kami tidak mampu melakukan segala sesuatu, yakinkan kami bahwa Tuhanlah yang akan mengerjakannya dan kebenaran akan menemukan jalannya. Agar situasi hidup menjadi lebih baik. Dan kami yakin bahwa orang-orang benar adalah orang-orang yang akan Tuhan selamatkan, yang Tuhan akan angkat dan mendapat tempat yang luar biasa di samping Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau berkuasa di tengah-tengah dunia yang mungkin semakin aneh oleh perilaku manusia yang tidak baik, tetapi yang baik, yang benar, selalu pasti akan menang pada akhirnya, dan Tuhan yakinkan itu. Kami berdoa untuk mereka yang teraniaya, mereka yang tersingkirkan oleh karena ambisi seorang, oleh ego seseorang, karena keinginan berkuasa seorang. Tuhan kiranya yang akan merawat mereka, memberikan kesabaran, memberikan kelapang dadaan. Biarlah mereka selalu berharap akan kekuatan Tuhan, sebab pada akhirnya Tuhan juga yang akan bekerja, menyatakan kebenaran di tengah-tengah hal yang tidak benar. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, Engkau lindungi dari presiden, wakil presiden, para menteri dan seluruhnya, agar bangsa ini bisa berjalan di jalan Tuhan, agar bangsa ini juga bisa terselamatkan oleh keadaan yang saat ini bukan sekedar pandemi, tetapi situasinya sering kali dibawa ke hal-hal yang tidak baik. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan selalu bekerja. Dan kami ingin berdoa untuk setiap jemaat dimanapun mereka berada, setiap orang, dalam keadaan mereka masing-masing, Kau berkati satu persatu. Kau berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka yang sakit. Engkau berikan kesembuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan kepada semua orang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Inilah doa yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian acara kita, pembahasan kita kali ini tentang Ratu Ester. Kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan berjumpa kembali pada tayangan ngopi yang saya pandu pada hari Rabu yang akan datang. Tuhan berkati.